Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, masih tentang mengenai lampu di motor Honda Beat ya. Dari video saya yang kemarin mengenai ganti saklar lampu motor Honda Beat, yang ini bisa klik linknya di atas sini. Dan yang kedua mengenai cara menghidupkan lampu utama tanpa menghidupkan mesin, cukup di kontak on saja. Itu ada di video saya yang ini, dan untuk linknya bisa klik di atas sini. Lalu video saya kali ini mau mereview dan tutorial cara pasang lampu LED mini projector dari RTD dengan tipe M8 ya kawan. Ini powernya atau dayanya 36 watt, voltase DC 12 sampai 24 volt. Untuk lumensnya ini sekitar kurang lebih 3600 lumens. Oke, apa aja isi kemasan dari produk ini? Seperti di video saya yang sebelumnya mereview mengenai lampu RTD M8 di Honda CR-V ya. Ini sama, itu ada ring socket, terus juga ada per, lalu juga dilengkapi baut cadangan untuk pengunci ring socket ya. Dan yang terutama yaitu lampu utamanya. Ini saya masukkan dulu ke dalam plastiknya lagi ya, supaya tidak bercecer. Ini yang paling utama adalah lampu LED-nya. Sudah dilengkapi dengan drivernya ya. Ini dia untuk lampu dekatnya mengandalkan dari reflektornya dia sendiri, dari proyektornya dia maksudnya. Tapi untuk lampu jauhnya mengandalkan reflektor dari si motor. Jadi untuk lampu jauh nanti bakalan berbeda-beda setiap motor ya, walaupun menggunakan produk yang sama, RTD M8. Dari lampu ini sendiri sudah dilengkapi dengan pendingin kipas ya. Dan juga untuk colokannya itu H4 kaki 3. Sudah dilapisi dengan bahan yang kualitas cukup baik ya. Bukan cukup baik lagi, ini sudah baik malah menurut saya. Dan ini saya juga beli soket H4. Ini beli di toko mobil sekitar 15 ribuan. Ini nanti buat saya langsung colokin ke sini supaya tidak putus-putus kabel bawaan motornya ya. Oke kawan, ini saya langsung mau coba sambung aja. Nanti sambungan ini saya beri lakban supaya tidak lepas-lepas ketika lagi di jalan. Oke kawan, langsung ke tahap pemasangan ya. Ini lampu bawaan sebelumnya itu tipe H6 ya kalau nggak salah ya. Iya betul, tipe H6 kawan, atau biasa disebut M5. Nah, jadi saya tidak mau putus lampu atau soket H6 ini ya, yang dari bawaan dari motor. Jadi saya akalin dengan cara potong penutup anti debunya aja ini. Jadi nanti penyambungan kabelnya saya jumper aja dari kabel lampu bawaan motornya ya, supaya tidak ada potong-potong, supaya juga suatu saat nanti kalau kita mau kembaliin ke standarannya lagi udah nggak perlu repot-repot, cuman lepas kabel jumperannya aja nanti. Jadi soketnya ini masih kita bisa pakai lagi di kemudian hari. Ini kenapa saya potong, karena nanti kabel debunya karena nanti soket anti debunya ini juga saya mau pasang lagi buat menutupi dari rumah lampunya ini ya, supaya tidak masukkan air atau supaya tidak kemasukan debu juga. Nah ini kawan untuk lampunya. Jadi pernya ini berguna untuk ini ya, tipe H6 ya. Untuk tipe soket H6 ini langsung dimasukkan aja. Tapi biasanya ini karena pernya terlalu keras, jadi susah ini saya masukkan. Tapi saya mau coba dulu, kalau misalnya bisa dimasukkan nanti nggak saya potong pernya, tapi kalau sulit akan saya potong.
ternyata keras kawan. Ini saya dorong sekuat tenaga juga masih nggak bisa masuk juga. Akhirnya mau nggak mau ini pernya saya potong sedikit supaya dia lebih lunak untuk proses penekanannya nanti tidak keras ya. Oke kawan, ini pernya sudah saya potong kurang lebih seperti ini ya potongan pernya. Nanti untuk pasangnya juga hati-hati karena nanti bisa miring-miring nih lampunya karena tidak simetris lagi. Pernya ya, maksudnya tidak simetris. Ya. Ini langsung kita masukkan, sesuaikan dengan pinnya. Ini ada 3 pin ya. Nanti begitu sudah masuk diputar ke kanan supaya mengunci. Seperti biasa aja kita mengganti bohlam tipe H6 di motor ya. Oke, ini sudah rapat. Sekarang karet anti debunya, tutup anti debunya saya pasangkan kembali ya. Iya. Pastikan karet ini masuk benar-benar sempurna, ngeplak ke sisi kanan kirinya. Oke, karena di bagian bawah sini ada kabel dari lampu yang baru ya. Ini saya beri coakan sedikit supaya kabelnya tidak mengganggu si karetnya juga. Supaya juga karetnya bisa lebih masuk lagi ke dalam. Oke, jadi seperti ini ya kawan. Kondisi karetnya setelah dimodifikasi supaya tidak ada debu masuk dan air masuk. Oke kawan, sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan atau penyambungan kabelnya ya. Ini kabel yang baru. Ini ada 3 kabel juga ya, sama seperti bawaannya juga memiliki 3 kabel. Jadi kabel bawaan motor ini mau saya kupas saja. Nanti kita jumper langsung ke kabel yang baru. Kenapa nggak diputus? Ya itu tadi alasannya, supaya nanti suatu saat nanti kalau misalnya mau dikembali ke kondisi pabrik atau ke kondisi semula tidak ribet ya kawan. Ini langsung aja dikupas ketiga kabel semuanya. Nanti kita tinggal langsung jumper kabelnya satu-satu. Oke kawan, kabel sudah saya kupas semua. Nah ini tadi saya sudah trial and error ya, berkali-kali ke motor langsung mana lampu dekat, lampu jauh, dan untuk lampu masanya. Jadi ini juga saya masih kurang paham mana lampu jauh, lampu dekat, lampu masa. Tapi saya tunjukkan dengan posisi 3 kabel kaki ini aja ya. Nah ini untuk posisi kabel yang saya beri tanda panah, ini sambung ke kabel warna biru dari bawaan motor. Ini disambung biar rapih, biar kenceng. Setelah selesai disambung, jangan lupa diberi isolasi ya.
Oke kawan, kabel pertama sudah selesai. Sekarang kita penjamperan ke kabel kedua. Nah, untuk kabel posisi yang saya beri tanda panah ini disambung ke kabel warna putih yang dari lampu bawaan motor ya. Ini juga sama dengan yang tadi, dililit dengan kuat, dengan rapi. Setelah selesai lilit, jangan lupa diberi isolasi hitam biar aman, biar nggak konslet. Oke, setelah selesai kabel yang kedua, sekarang lanjut ke kabel yang ketiga. Berarti ini tinggal satu-satunya kabel yang belum disambung. Ini langsung aja kita jumper ke kabel yang masih tersisa. Dan jangan lupa juga nanti setelahnya di isolasi hitam ya kawan. Kalau kawan-kawan mengikuti tutorial saya ini dengan baik, dengan pelan-pelan, pasti juga hasilnya juga akan sama seperti saya. Tidak ada listrik atau arus yang tertukar ya. Untuk lampu jauhnya, lampu dekatnya, dan untuk kabel masanya itu sendiri. Oke, setelah selesai disambung semua kabelnya, ini kita rapikan kembali ya. Penutup dari kabel tadi yang karet tadi digunting, ini saya isolasi kembali supaya rapi, supaya tidak berantakan kemana-mana kabelnya. Setelah itu susun kabelnya biar rapi ya. Apa jika perlu ditambahkan tali tis atau kabel tis, diikat supaya tidak jatuh atau tidak berserakan kemana-mana kabelnya di belakang reflektor ini. Ini saya kasih kabel tis di atas sini. Dan juga saya kasih kabel tis di sisi sebelah bawah sini, supaya nanti dari LED driver ini tidak jatuh ke bawah ya. Dia tetap menggantung di atas. Oke kawan, ini saya langsung pasangkan ke motor ya. Tidak saya videokan untuk pemasangannya tadi ke motor. Ini saya langsungin aja. Jadi hasilnya seperti ini kawan, lampunya. Nah ini karena lampu jauhnya terlalu tinggi, terlalu ke atas. Ini harusnya targetnya ada di sini ya lampunya ya. Lampu jauhnya ya. Ini yang saya kasih tanda panah. Jadi supaya lampu jauhnya ini turun, saya kasih tahu cara menyetelnya ya. Kita balik lagi ke lampu LED yang baru ini. Nah, di sisi sebelah sini ada baut ya kawan. Ini baut ini merupakan baut penyetelan untuk lampu jauhnya ya. Karena lampu jauhnya ini mengandalkan dari reflektor lampu motor ya. Jadi supaya lampunya itu turun,
Ini setelan ring soketnya ini kita naikkan ke atas, ke arah lampu ya, bukan ke arah kipas. Kalau ke arah kipas nanti jatuhnya si lampu jauh akan semakin tinggi. Jadi ini kita arahkan arah atas ya. Kira-kira aja tadi tingginya segitu, lampu jauhnya ini kita naikin sedikit aja. Saya rasa kira-kira segini cukup ya. Ini saya langsung kencangkan lagi bautnya. Jadi cara menyetel lampu jauhnya itu seperti ini ya. Seperti ini ya untuk tipe RTD M8. Oke, ini saya pasang kembali. Oke kawan, yuk sekarang kita lihat lagi hasil penyetelan lampu jauhnya dan juga lampu utamanya. Nah, sudah pas. Ini targetnya kita tadi di posisi ini ya. Jadi buat saya pribadi ini sudah cukup, tidak perlu tinggi-tinggi dan juga tidak perlu dikebawahin lagi. Oke kawan, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini sekarang saya tinggal coba jalan di malam hari. Oke kawan, malam hari sudah tiba. Sekarang kita tes lampunya ya. Ini kurang lebih seperti ini ya kawan, pantulan di tembok. Untuk tipe RTD itu sendiri dia LHD, left hand drive untuk di otomotif ya. Tapi ini tidak begitu pengaruh jika kita pasang di motor karena tidak membuat silau dari pengendara lawan arah ya. Untuk lampu jauhnya sudah cukup, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa cuma secuil? Karena dari reflektor Honda Beat itu sendiri ya seperti ini cetakannya. Untuk lampu jauhnya tidak menyebar seperti lampu dekatnya ya. Jadi setiap motor nanti lampu jauhnya berbeda-beda. Tapi kalau untuk lampu dekatnya kurang lebih sama seperti inilah. Oke, sekarang kita coba tes jalan. Nah kebetulan ini habis hujan, jadi saya mau coba di jalanan sedikit basah ya kawan. Ini jalanan yang agak sedikit lembab, sudah hampir mengering. Cukup terang ya. Jatuh ke jalanannya itu lampunya pekat, kelihatan banget. Nah ini saya coba jalan lagi di jalanan yang masih cukup basah. Tapi hujannya ini sudah reda sih, tapi masih cukup basah jalanannya. Oke, bisa dilihat ya kawan. Jadi dia lampunya itu jatuh ke bawahnya, jatuh ke jalanannya itu masih sangat jelas. Jadi tidak hilang dia. Kalau buat saya pribadi sih lampu tipe ini sangat saya rekomendasikan ya kalau bagi kawan-kawan yang mau pakai lampu LED tapi dengan memiliki cut off yang baik, itu pakai LED mini projector ini. Ada produk-produk lain yang sama seperti ini, yaitu tinggal gimana kawan-kawan sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Nanti setelah ini saya coba di jalanan kering ya kawan. Ini jalanan masih basah. Kemungkinan saya coba jalanan kering nanti setelah beberapa jam kemudian lah. Cut off-nya itu bagus ya. Dia ada kayak pelangi-pelanginya gitu. Ada kayak kebiru-biruan ungu-ungunya gitu deh. Ini kebetulan juga tadi lampu reflektornya saya setel dulu ya. Saya naikkan sedikit ke atas karena sebelumnya itu terlalu nunduk. Jadi ini sudah sedang sih buat saya. Kalau boncengan pasti dia lebih tinggi lagi karena kan ada beban lagi di jok belakang ya. Tapi kalau buat sendiri ini sudah cukup. Bisa dilihat ya, ada pelangi-pelanginya gitu di pantulan temboknya. Oke kawan, setelah ini saya mau coba di jalanan kering ya. Nah ini hasil penampakan di jalanan keringnya lampunya. Yang jatuh ke jalanan itu semakin pekat ya.
jadi cukup jelas, cukup menerangi jalan. Ini saya nggak bisa memainkan lampu jauhnya karena saya tangan kirinya megang handphone. Jadi kita lihat lampu dekatnya aja ya. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang review dan juga pemasangan lampu LED mini projector RTD-M8 di motor Honda Beat Fi. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya EDIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.